Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kegiatan saya pagi ini adalah ingin mengganti media tanam beberapa bunga yang tampaknya udah waktunya diganti media tanamnya. Kalau bisa dilihat ada beberapa yang daunnya masih seger, mungkin ini unsur hara atau kandungan gizi di media tanamnya masih bagus, tapi ada beberapa yang kelihatannya kurang sehat. Nah, mungkin dia gizinya atau kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut udah tidak ada di media tanamnya, sehingga perlu diganti. Nah, sebenarnya ini juga bukan tanaman-tanaman yang mahal, ini tanaman yang standar, tapi sangat saya butuhkan karena untuk melindungi semen dari kena sinar matahari langsung, karena ini lantai 2 dan dicor. Sebenarnya ini rencananya buat kamar tapi belum terrealisasikan sehingga terbuka seperti ini, dan saya kasih tanaman biar di lantai di bawah tidak terlalu panas, dan kita harus bisa memilih tanaman-tanaman yang tahan panas, antara lain adenium ini karena emang pohon gurun, terus euphorbia, terus ada lagi sansevieria, terus ada kaktus. Nah, ini beberapa jenis tanaman yang sangat tahan untuk cuaca panas. Kalau kita milih sejenis anthurium ataupun aglonema, tentunya dia tidak kuat dengan cuaca panas dan dia akan menjadi kering daun-daunnya. Dan kemarin saya sudah membeli bahan-bahan untuk membuat media tanam, karena saya lebih suka mengoplos sendiri daripada membeli media tanam yang udah siap pakai. Teman-teman, langsung saja kita mulai proses pembuatan media tanamnya. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, saya lebih suka mengoplos sendiri daripada membeli media tanam yang udah jadi, karena pernah pengalaman beli media tanam hasilnya malah kurang bagus, dan lebih yakin bikin sendiri, karena kalau bikin sendiri udah jelas, sudah kelihatan bahan-bahannya, dan dia nggak ada campuran atau tercampur ke benda-benda yang mungkin beracun, atau mungkin tanahnya apa-apanya kena oli, kena apa, dan tidak baik buat media tanam. Nah, bahan-bahan yang dipakai antara lain, ini kotoran hewan, yaitu saya memilih kotoran kambing, dan sengaja memilih yang masih bulat, benar-benar yang masih berbentuk kotoran kambing. Ada juga yang udah lembut, nah itu saya juga ragu-ragu juga, takutnya ada kecampur zat-zat yang tidak baik buat tanaman. Kemudian ini pasir malang. Nah, ini pasir malang. Apa emang dari Malang apa gimana, katanya ini
dari letusan gunung. Ini kucing sengaja saya kasih makan biar mengganggu, tapi rupanya masih suka mengganggu. Kemudian selanjutnya ini skam bakar, yaitu kulit padi yang sudah dibakar. Ada juga yang masih mentah, dan kayaknya lebih bagus yang udah dibakar. Kemudian selanjutnya ini pakis. Nah, ini akar pakis. Dan selanjutnya lagi ini kokopit. Kokopit itu sabut kelapa, yaitu kelopak kelapanya itu sabutnya kemudian sudah dihaluskan, bentuknya seperti ini. Nah, ini beda-beda antara pohon atau tanaman yang dia lebih suka lembab atau tanaman yang dia bisa beradaptasi dengan cuaca yang panas. Untuk euphorbia, terus adenium, sansevieria, kaktus itu saya tidak menggunakan kokopit karena ini sifatnya menahan air. Jadi dia kalau lembab akarnya malah busuk. Kemudian pakis juga nggak pakai. Nah, ini untuk kembang atau pohon-pohon yang suka lembab seperti aglonema ataupun anthurium atau yang lain. Kalau untuk pohon-pohon atau kembang yang ada gangguan teknis, kabelnya digigit kucing. Nah, emang kucingnya masih agak kecil, masih suka bermain. Nah, untuk tanaman yang tahan panas pakainya pasir malang. Agak dipinggirkan. Kemudian skam bakar. Dan pupuk kandang. Ini campur. Sampai benar-benar merata. Jadi nanti kalau untuk beberapa pot nanti komposisinya bisa sama. Jadi pupuknya nggak kebanyakan atau sebagian terlalu sedikit. Saya sambil mengawasin kucing karena dia masih terus bermain-main. Takutnya gigit kabel. Nah, kalau udah dirasa cukup, tinggal mengganti media tanamnya. Itu loh, udah dikasih makan. Bleki. Sini. Nah, kalau udah, tinggal kita ganti media tanamnya. Ini sebenarnya di awal juga sama komposisinya, tapi mungkin makin lama dia istilahnya gizinya atau unsur haranya udah habis, makanya harus diganti.
Ini hati-hati jangan sampai akarnya putus. Pelan-pelan kita ambil media tanamnya, kemudian kita ganti yang baru. Karena ini kalau diperhatikan daunnya udah nggak segede biasanya. Ini kalau yang masih kelihatan subur. Nah, ini daunnya masih kelihatan gede. Ini satu jenis. Yang ini daunnya makin mengecil, yang ini masih gede-gede. Gitu. Nah, makanya ini kita ganti media tanamnya. Mudah-mudahan kembali seger dan sering berbunga. Dilihat dari akarnya juga dia mulai jarang akarnya. Biasanya akarnya sangat lebat kalau subur. Ini akarnya nggak terlalu banyak. Makanya harus kita ganti media tanamnya. Ini harus dipastikan juga lubang-lubang di bawah tidak tertutup, karena kalau air tertahan di pot itu mengganggu pertumbuhan, karena dia tidak suka media tanam yang lembab. Dia malah lebih suka yang kering. Jadi berapa hari sekali disiram tapi langsung mengalir ke bawah. Nah, ini kalau langsung dikasih media tanam, dia airnya tertahan, makanya dikasih di bawahnya mungkin terserah pecahan genteng atau potongan styrofoam juga bisa. Jadi yang bisa langsung air bisa mengalir keluar. Jadi potongannya harus besar-besar. Nah, seperti ini. Kita kasih potongan genteng atau styrofoam atau yang lain. Kemudian pohon kita masukkan atau kembang kita masukkan di posisi tengah-tengah. Kemudian kita masukkan media tanamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman tidak perlu ditekan yang sangat kencang ya, karena biar kalau disiram airnya bisa langsung mengalir ke bawah. Nah, seperti ini. Cukup digoyang-goyang sampai leher pot. Nah, ini sebagai contoh aja, nanti yang lain juga masih banyak. Nah, ini masih ada beberapa pot yang bisa diganti. Nah, seperti ini. Ini jangan terlalu penuh juga, jadi kalau disiram media tanam enggak langsung muntah keluar, tapi airnya dia bisa masuk ke dalam. Demikian teman-teman kegiatan saya di minggu pagi ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Tetap jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe ke channel YouTube saya, like, komen, dan apabila dirasa bermanfaat silahkan di-share, dibagikan ke teman-temannya. Dan apabila teman-teman menginginkan
melihat video-video saya selanjutnya tentang semua kegiatan saya, kegiatan harian, hobi, dan kerjaan, silakan ketuk tombol loncengnya agar mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video-video yang baru. Saya melihat ke sono karena itu kucingnya sedang bermain-main dengan bungkus tripod. Dia emang suka malah ngeliat ke sini. Blacky, 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 sini, 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 Blacky, Blacky, sini. Nah, ini namanya Blacky. Tuh. Ini sebenarnya kucing liar, tapi sering saya kasih makan, makanya dia kesini. Blacky. Nggak boleh. Bukan kucing Anggora, bukan kucing yang mahal, ini kucing liar. Tapi saya karena senang kucing, saya belikan makanan dan seringnya dia di sini. Sering bercanda sama saya. Nggak boleh. Malah ngelantur. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blacky. Blacky nggak boleh.